Ini adalah video Ask Me Anything episode yang ke-14, di mana gue selalu jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, baik dari Instagram, dari Telegram, ataupun dari komentar YouTube. So, kalau misalkan ada pertanyaan kalian yang belum terjawab di episode sebelumnya ataupun di episode ini, kalian bisa komen di bawah, nanti gue akan jawab di episode selanjutnya. Pastiin pertanyaan menarik, karena kalau pertanyaan menarik pasti gue bahas gitu, pasti gue jawab. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen bahas juga kenapa gue bikin series ini. Karena gue pengen banyak interaksi dengan kalian, gue pengen bantu jawab pertanyaan kalian kalau memang pertanyaannya menarik. Tapi kalau kalian tanya ya jangan kayak gini, kayak apa itu saham, apa itu kripto, apa itu forex gitu kan. Itu udah ada semua di channel YouTube ini. Kalian tinggal rajin sedikit, kalian tinggal cari, kalian akan nemuin jawabannya. Atau nonton di channel orang lain pun banyak gitu pembahasannya. Tapi kalau ketika kalian tanya pertanyaan yang menurut gue memang menarik untuk dibahas, ya pasti gue akan bahas. Biasa gue pilih 5-7 pertanyaan per episode ya gitu. Jadi nanti komen aja, kalau menarik pasti gue jawab di episode selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ya ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Raymond Franiko. Cara dapetin pendapatan 100 juta per bulan dong. Nah, ini gue pengen jawab ya, karena menurut gue sangat menarik. Tapi sebelum gue jelasin ini, kalian harus punya perspektif dan mindset yang sama dulu. Untuk dapetin pendapatan 100 juta per bulan, bukan berarti kalian habis tonton video ini, kalian kerja keras ya, kalian berusaha, habis itu 2 bulan, 3 bulan kemudian, teng, langsung 100 juta. Enggak. Karena nanti ketika kalian udah, wah, gue udah 2 bulan, 3 bulan, udah nonton nih, udah belajar dari videonya Dennis gitu, kok gue nggak dapet ya 100 juta per bulan? Ya karena memang nggak bisa instan gitu. Karena kalau misalkan kalian tanya nominal 5 juta gitu, 10 juta gitu, atau 15 juta. Masih possible nggak bulan depan langsung bisa dapat 10 juta? Menurut gue bisa. Ya, karena nggak terlalu susah. Tapi kalau kita ngomongin 100 juta, nggak bisa lah langsung instan seperti itu. Perlu proses ya. Prosesnya kalau misalkan bisa 2 tahun atau 3 tahun kemudian bisa dapat 100 juta per bulan pun itu udah sangat bagus gitu. Karena for your information ya, gue cari duit misalkan dari umur 15 tahun, 16 tahun ya, gue cari duit yang nggak seberapa lah dapatnya sebulan, misal dari 2 juta, sejuta, 2 juta, 3 juta. Sampai akhirnya gue bisa dapat 100 juta per bulan. Yaitu 100 juta per bulan tuh gue dapat di sekitar berarti 2022. Itu 100 juta per bulan. Itu berarti kalau ditarik dari 2015 aja 7 tahun ya. Berarti 7 tahun ya gue kerja, gue cari duit sampai di tahun ke-7 baru gue bisa 100 juta per bulan. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya di 2019, 2020 pernah 100 juta gitu. Tapi nggak konsisten per bulan, ya cuma sekali, teng. Tapi yang bisa konsisten berarti bulan 100 juta, 100 juta, 100 juta itu dimulai dari tahun 2022. Jadi belum lama gitu. Sedangkan proses gue ya cari duit itu udah dari 2015. Nah, kira-kira seperti itu. Step yang pertama ya yang harus kita lakukan. Ya udah pasti kita harus punya yang namanya pekerjaan utama dulu. Ini pekerjaan utama sama side hustle nanti kita bagi dua. Pertama pekerjaan utama. Nah, pekerjaan utama ini tiap orang beda-beda. Ada yang pekerjaan utamanya itu adalah kerja di kantoran as a professional 9 to 5 misalkan. Habis itu ada juga yang kerjaan utamanya ini adalah freelance gitu. Jadi memang nggak ada 9 to 5-nya tapi dia freelance. Atau ada juga yang as a businessman gitu. Misalkan punya restoran, F&B dan lain sebagainya. Ini beda-beda. Pekerjaan utama ini kalian harus tahu dulu. Ini makan waktu berapa banyak. Oke, misalkan nih pekerjaan utamanya 9 to 5 ya, udah makan waktu sekitar 10 jam ya, karena butuh on the way juga ya, PP pulang pergi 2 jam misalkan, kerja 8 jam, ini udah habis 10 jam. Ada sisa waktu berapa? Karena untuk kita mau naik level dulu, kita harus tahu berapa banyak waktu yang kita punya yang bisa kita tukerin dengan uang. Misalkan kita masih punya sisa waktu 3-4 jam. Otomatis dari pekerjaan utama yang tadi kita dapat misalkan 8 juta, misalkan 8 juta sampai 10 juta. Ini kita punya sisa waktu nih 4 jam. Ini yang kita tukerin ya untuk side hustling, misalkan kita bisa dapat 3 juta, 4 juta. Nah, ini total nih misalkan udah 13-14 juta. Nah, habis itu gimana nih waktu gue udah habis nih. Weekend udah gue pakai untuk side hustling. Ya ini semua gue udah pakai untuk kerja. Gue udah nggak ada waktu lebih lagi yang bisa gue tukerin dengan uang. Intinya udah mentok nih misalkan di 13-14 juta. Gimana cara naikinnya? Kalau misalnya konteksnya kita bekerja, ya kita as a profesional, untuk naikin gaji, kita kan nggak bisa sesuka hati kita ngomong misalkan, bos, gue mau dong naikin gajinya 2 kali lipat. Kalau gue nggak mau, kalau misalkan nggak dinaikin gajinya, gue nggak mau nih kerja lagi di sini. Nggak bisa sesuka hati seperti itu ya. Ya ada lu dipecat ya, dikeluarin nggak bisa. Tapi yang ada di kontrolnya kita itu adalah side hustling. Misalkan contoh ya, gue pakai contoh subjeknya gue aja deh. Misalkan gue kerja nih di sebuah perusahaan, gaji gue 10 juta. Nah, side hustling gue misalkan as editor deh, gue ngedit video orang, satu video dibayar misalkan 400.000 ya, gue edit 10 video nih. Kapasitas gue dalam sebulan cuma bisa 10 video. Gue dapat 4 juta tambahan. Yang ini mungkin kalau mau dinaikin agak susah karena ya kinerja gue bagus segala macam pun naiknya nggak bisa langsung 2 kali lipat. Tapi yang ini side hustling, gue mikir gini, kapasitas gue untuk edit video cuma bisa tadi 10 video dalam 1 bulan. Gue cuma bisa dapat 4 juta. Tapi karena misalkan hasilnya dari kinerja gue ini bagus, habis itu gue buat relationship yang bagus juga sama klien yang ngomong ke teman-temannya, ini pada datang
berdatangan pada mau ngedit sama gue. Tapi gue nggak bisa nih, gue tolak-tolakin karena overload. Karena cuma bisa ngedit 10 video. Nah ini sebenarnya bisa jadi duit lagi. Yang tadinya gue ngedit sendiri 400.000, oke lah, gue hiring editor yang mau dibayar misalkan 150 atau 200.000 untuk editin ini. Tapi nanti tetap gue yang QC supaya jaga kualitasnya. Sambil gue ajar nih si editor. Nah, kenapa si editor ini harus mau? Karena editor ini mungkin skillnya masih di bawah gue dan mungkin dia nggak bisa dapetin job. Sedangkan nih gue job masuk terus nih. Oke, gue udah hire editor dan gue bisa terima lebih banyak. Misalkan tadinya gue cuma bisa terima 10 ya, gue jadi bisa terima misalkan 25 atau 30 karena udah ada freelance nih. Tapi ya mungkin dapatnya karena gue mesti gaji mereka ya dapatnya udah nggak 400.000 bersih untuk gue, tapi setengahnya misalkan. Tapi ternyata dapatnya lebih besar dong. Yang tadinya misalkan cuma dapat 400.000 kali 10 kan cuma 4 juta. Ini misalkan ada 30 video, tapi gue misalkan dapat bersihnya 250.000 satu video. Berarti gue bisa dapat 7,5 juta. Nah, ketika jalan-jalan ya udah misalkan 3 bulan, 5 bulan, ternyata klien ini cukup unik. Yang tadinya cuma misalkan editing doang ya video, ada yang coba dong sekalian bikinin thumbnail. Tambah lagi nih additional fee. Ya, gue dapat lagi. Gue nggak ada waktu lagi nih urusin ya. Gue hiring ya orang yang bisa bikinin thumbnail ya. Lo karena dilihat gue kerjanya rapi, misalkan ada juga klien yang, aduh gue nggak ada waktu nih untuk posting. Sekalian dong bisa nggak posting, gue tambahin deh fee-nya. Nah, lama-lama sekalian maintain deh satu IG-nya gitu, bikinin script apa segala macam. Jadilah gue jadi kayak as a small agency gitu. Gue urusin semuanya. Yang awalnya cuma ngedit. Bisa nggak? Bisa kalau misalkan kalian mulai. Kalau kalian nggak mulai, kalian nggak bisa ketemu opportunity kayak gini. Gue bisa cerita kayak gini karena ya ini udah kejadian gitu di lingkungan gue. Yang tadinya editor ya cuma ngedit, akhirnya bisa lakuin ini, bisa lakuin itu segala macam. In source of income-nya jadi banyak. Tapi kan ini contoh ya, output kerjanya bisa banyak sekali. Nah, karena udah lihat nih ya di sini 10 juta ya 9 to 5-nya, di sini 20 juta dan masalahnya ada di waktu. Oke, ini udah boleh nih. Ini kita cut ya, kita berhenti. Ketika berhenti bisa fokus di sini dan punya tambahan waktu yang menurut gue sangat banyak gitu. Yang tadinya gue spend misalkan 10 jam ya untuk 9 to 5, karena ini gue udah keluar, gue udah nggak kerja di sini as a profesional, gue jadi punya tambahan waktu 10 jam untuk gue kembangin ini. Nah, baru akhirnya bisa lanjut dan lanjut. Itu yang selalu gue lakuin dalam kehidupan gue. Ketika gue lagi kerjaan sesuatu A ya, gue lihat ada peluang yang menarik ya di suatu B ya. Karena waktu itu ya gue nggak kerja as a profesional dalam jangka panjang, tapi gue kerjaan satu hal ya waktu itu. Misalkan gue jualan ya. Gue jualan waktu itu bisa dapat 30 juta per bulan gitu. Pas gue lihat di sini ada opportunity yang menarik. Apakah gue stop jualan online gue? Enggak, jawabannya enggak. Gila, gue nggak berani lah. Ini 30 juta nih tiap bulan nih. Gue nggak stop. Gue tetap jualan, gue kerjain ini. Ya, gue kerjain. Sampai di sini udah ngasilin 50 juta, 60 juta. Dan gue lihat ini makan waktu, ini juga declining. Gue nggak bisa fokus ya. Dan gue lihat ini peluang lebih besar. Gue stop di sini, gue fokus yang ini. Jadi sama ya, pekerjaan juga sama. Tadi kan as a profesional, gue nggak langsung berhenti nih. Misalkan gue gaji 10 juta, gue nggak langsung berhenti. Tapi gue di sini gue bisa 2 kali lipat dulu. Baru gue berhenti. Nah, ketika gue berhenti, gue punya waktu lebih banyak. Gue fokus di sini bisa growth. Misalnya sampai 40, sampai 50. Baru bisa di scale up. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman tahu. Tadi kan konteksnya 100 juta per bulan. Ketika kita udah kerja, kita udah orang, maksudnya kita misalkan di atas average lah. Kita secara attitude bagus ya. Soft skill kita oke, hard skill kita bagus, kita kerja segala macam. Tapi kadang kalau misalkan di kapal yang memang nggak kapal kecil gitu ibarat ya, untuk dapetin 100 juta itu seperti impossible gitu. Kenapa? Karena ya lu sebagus apapun, sejago apapun, perusahaan itu nggak worth it kalau bayar lu 100 juta. Sedangkan kalau lu kerjain hal lain, 100 juta ini menanti lu gitu. Dan itu lo harus tahu. Jadi bukan berarti, oh gue kerja keras, ya gue loyal, gue all out segala macam. Kalau memang nggak bisa dapat 100 juta, nggak akan bisa dapat 100 juta di sana. Tapi ketika di sini lu lihat peluang bisa 100 juta, ya lu kerjain, lu fokus, lu bisa dapat 100 juta di sini. Nah, itu yang lo perlu paham dulu. Kondisinya gimana nih? Kan gue nggak tahu kondisi lu seperti apa. Apakah sekarang lu lagi kerja as profesional? Apakah sekarang lu lagi bisnis? Ya bisa jadi kalau misalnya bisnis dan bisnis lu itu memang udah oke, udah settle dan memang bisa diekspansi, bisa jadi lu nggak perlu cari peluang yang lain, nggak perlu satasi. Lu fokus di bisnis lu bisa, misalnya sekarang 20 juta per bulan, ada bikin 5 cabang bisa jadi 100 juta, ya why not gitu. Jadi tergantung kondisinya sebenarnya. Cuman yang selalu gue sampaikan ke kalian mungkin ya, kalau misalkan fokusnya itu adalah 100 juta per bulan, menurut gue pribadi, ya kalian fokusin itu bukan uangnya, tapi how to manage waktunya. Karena waktu kita itu terbatas ya. Lu udah bisa ngasilin 10 juta, 20 juta, sebenarnya lu bisa hasilin 100 juta. Sebenarnya kan simpel gini, oke lu hasilin 20 juta di dalam sebulan, artinya kalau misalkan 5 bulan kan lu bisa dapetin 100 juta. Cuman sekarang kan yang lu mau dapetin 100 juta dalam 1 bulan. Artinya 100 juta lu bisa dapetin 5 bulan, lu mau persingkat waktunya. Masalah itu kan ada di waktu. Oh, gue bisa dapat segini karena gue punya kemampuan segini, waktu yang gue spend segini. Gimana caranya mengefisiensikan waktunya supaya tadinya 100 juta itu dapatnya dalam 5 bulan, ini 100 juta bisa dapat dalam 1 bulan. Jawabannya adalah bangun tim untuk bisa delegasikan, untuk bisa bantu lu mencapai 100 juta. Udah nggak ada pilihan lain gitu. Kenapa? Karena lu punya waktu itu nggak bisa ditambah, ya kan? Lu punya skill, lu punya knowledge bisa ditambah dengan cara lu belajar. Ya, lu keluar effort segala macam. Lu bisa makin pintar, lu bisa makin jago. Tapi waktu lu nggak bisa bertambah. Satu hari lu cuma 24 jam. Lu mau udah hemat-hemat sehemat mungkin
batasin waktunya, lu tidur 8 jam, 16 jam lu nggak misalkan nggak mau nongkrong, nggak mau apa segala macam, nggak mau olahraga, 16 jam lu kerja sehari, ya udah 16 jam nggak bisa bertambah jadi 18, jadi 20, jadi 25 jam nggak bisa. Tapi yang lu bisa lakuin adalah lu hire orang jadi tim lu bisa delegasikan pekerjaan, lu bisa kerjain yang lain. Lu bisa delegasikan pekerjaan B, lu bisa kerjain yang lain. Kalau semua pekerjaan lu delegasikan semuanya oke, lu bisa cari, misalkan lu do the marketing gitu, ya operational dan marketing, lu bisa makin gede. As simple like that. Makanya yang tadi gue bilang, kalau misalnya dagang, ya, side hustle-nya dagang, bisnis, jualan, yang bisa diekspansi, yang bisa digedein, yang bisa di scale up, untuk 100 juta itu sangat possible per bulan. Even lebih lah, bisa 200 juta, bisa 300 juta, atau even bisa sampai 1 M. Itu bisa sekali. Tapi dengan catatan bisa di scale up. Tapi kalau lu mau lewat jenjang karir, misalkan lu naik dari staff, nih naik ke supervisor, naik ke manager, sampai naik ke direktur, itu perlu waktu, dan gue nggak bisa banyak ngomong di sini. Sebenarnya gue bisa ngomong di sini, cuman gue nggak suka kasih sesuatu yang gue nggak punya experience di sana gitu. Karena kan gue, seperti yang kalau kalian udah ikutin gue 5 tahun kan, gue pernah kerja sama orang as a profesional, tapi gue nggak pernah jenjang karir. Oh iya, dari staff naik ke supervisor, naik ke manager, direktur segala macam, pindah kerjaan sana sini, gue nggak pernah gitu. Gue cuman ya udah kerja as a social media specialist gitu di company, dibayar 8 juta, udah gitu ya. Jadi gue nggak pernah nikmatin jenjang karir, jadi gue nggak bisa jelasin lah gitu. Karena di lapangan pasti beda. Tapi kalau misalkan yang dari side hustling, dari dagang, dari jualan, bikin agency segala macam, ya gue tahu kurang lebih cara kerjanya seperti apa. Yang pasti kalau kalian punya tim, ya kalian bisa scale up, kalian bisa naik, ya yang tadi 20 juta, 30 juta ke 100 juta dalam 2 tahun, 3 tahun itu sangat possible. Tapi sabar ya, bukan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan terus langsung ya. Kecuali dapat momentum pas lagi COVID misalkan, itu bisa. Tapi kalau nggak ada momentum apa-apa, ya sabar, konsisten 2 tahun, 3 tahun lah kasih, pasti bisa 100 juta per bulan. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau kalian suka ya tentang pembahasan ini, komen lagi di bawah, nanti gue bikin detailnya satu video, gue breakdown pakai data deh. Karena kalau ini kan gue cuma ngomong ya. Kalau nanti gue tarik data dulu dari ChatGPT, gue breakdown apa yang harus kalian lakukan, roadmap segala macam, itu mungkin bisa lebih jelas dan bisa bantu kalian. Kalau kalian tertarik, coba tulis 100 juta di kolom komentar. Kalau rame nanti gue buatin video khususnya. Kita lanjut ya, udah kepanjangan nih. Satu pertanyaan gue udah jawab berapa menit nih? Udah 15 menit satu pertanyaan. Lanjut. Dari Ngimpi, apa kiat-kiat lu bisa disiplin? Susah banget untuk konsisten. Udah pernah dibahas kali ya. Oke, susah untuk konsisten, susah untuk disiplin. Memang pasti susah ya, itu pasti susah. Coba dibalik ya. Ini kan kalau misalkan maksudnya disiplin konsisten untuk sesuatu yang baik pasti. Coba nih dibalik ya. Kalian pasti tahu orang yang rokok untuk berhenti itu sangatlah sulit. Sangat sulit. Kenapa? Karena itu udah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakuin secara berulang repetitif setiap harinya, setiap jamnya, setiap minggunya, setiap bulannya, even bertahun-tahun. Jadi kalau disuruh berhenti ngerokok itu rasanya sangat sulit gitu. Orang yang rokok itu mostly udah tahu kalau misalkan ini adalah sesuatu yang nggak baik. Ini bisa nggak baik untuk kesehatan, jantung, dan lain-lain. Tapi kenapa tetap ngerokok? Ya karena nggak bisa berhenti gitu. Karena nyaman, karena merasakan nikmatnya, enaknya. Susah rasanya kalau mau berhenti. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah kebiasaan. Udah jadi habit. Udah jadi behavior kita. Ngerokok. Habis makan ngerokok. Tapi coba deh, orang yang pertama kali ngerokok, apakah langsung kecanduan gitu? Apakah langsung, wah gue harus langsung ngerokok gitu 4 bungkus sehari? Gue kalau nggak ngerokok pusing. Jawabannya enggak. Orang yang pertama kali baru ngerokok ya udah ngerokok ya. Besok kalau nggak ngerokok ya udah gitu. Makanya ada istilah namanya social smoker. Nah, awal social smoker karena setiap hari jadi kebiasaan bertahun-tahun. Pas, oh gue mah nggak kecanduan, gue bisa berhenti, gue cuma social smoker. Pas sudah 3 tahun, 5 tahun, nah kok susah ya? Ya itu, kedisiplinan. Ya, itu sama. Itu kan hal buruk. Hal baik juga sama. Karena lu nggak coba lakuin hal baik. Gini, konteksnya. Lu kalau tanya gue gitu ya, gue untuk pergi ke gym sekarang, sehari misalkan sejam aja deh gitu. Itu saya setengah mati. Gue gym itu cuma paling seminggu sekali gitu. Nggak ada keinginannya, nggak ada... Susah lah, pokoknya sangat susah. Kenapa? Jawabannya karena habitnya itu udah lepas dari semenjak COVID 2020-2021. Tapi kalau lu tanya gue pas gue lagi masa fit ya, badan six pack 2015 sampai 2019, gue udah aneh nih, satu harian gue bangun pagi gitu, jam 6 ya. Gue ke kampus, habis itu gue kerja, gue packingin barang, gue ke JNE segala macam ya. Pokoknya gue kerjain urusan-urusan itu sampai selesai mungkin jam 9 malam ya. Jam 8 atau jam 9 malam. Gymnya tuh jam 10, sisa 1 jam. Gue masih bisa buru-buru ke gym, gue gym ya selesai, pulang, gue mandi, gue masih bisa rebus ya, masak atau enggak grill dada ayam, gue makan, besok gue beres-beres, besok begitu lagi bangun lagi jam 6 pagi. Gue udah capek seharian, gue masih bisa luangin waktu untuk gym malam. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan selama bertahun-tahun. That's it. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kebiasaan gue karena udah berubah. Rutinitasnya udah berubah. Gue bangun pagi gitu segala macam bukan rebus dada ayam sekarang. Gue bangun pagi, gue buka monitor, lihat harga Bitcoin, lihat Euro USD. Makanya beda gitu. Tapi once kalau misalkan udah jadi, itu gue bukan compare ini sesuatu yang bagus gitu ya. Kalau misalnya bisa konsisten olahraga ya bagus. Gue konsisten olahraga juga cuma olahraga yang lain gitu. Kalau gym gue nggak tahu kenapa udah nggak bisa. Cuman kalau misalkan kalian tanya gimana cara buat konsistensi dan kedisiplinan, jawabannya itu cuma satu. Paksa dulu di awal sampai jadi kebiasaan. Lu nggak suka baca buku ya? Gue, by the way sekarang gue udah jarang sekali baca buku. Tapi dulu pas gue lagi sering baca buku gitu, gue satu hari kalau nggak baca buku, ya nggak baca 30 menit, terus gue rasanya kayak
kayak nggak bisa gitu. Gue mau tidur, gue udah ngantuk, gue tetap baca dulu gitu. Karena bener-bener rutin gitu ya, karena udah jadi kebiasaan. Ya gue ada beberapa alasan lah, gue nggak baca buku lagi sekarang karena ada ChatGPT segala macam. Gue rasa lebih efisien, gue bisa ngobrol sama dia, gue bisa tanya gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal di buku yang kita bisa dapetin tapi kita nggak bisa dapetin di tempat lain gitu, karena kita cari kan. Tapi ya gue sekarang lagi dalam fase lagi nggak banyak baca buku. Tapi pas lagi dalam fase itu, waduh baca, gue kalau sehari nggak baca rasanya nggak enak. Kenapa bisa gitu? Karena kebiasaan. Jadi paksa dulu di awal ya, 21 hari paksa dulu. 21 hari itu nanti udah lama-lama jadi kebiasaan ya, sampai 90 hari. 21/90. 3 minggu sampai 3 bulan. Jadi kalian paksa dulu ya 3 bulan pertama ini. Misalkan apa? Kalian maunya apa gitu? Kalian mau belajar, kalian mau side hustling, kalian mau coba jualan gitu. Mau susah disiplin konsistennya. Kalian paksa dulu diri kalian selama 3 bulan. Setelah kalian bisa paksa diri kalian selama 3 bulan itu, nanti bulan keempat, bulan kelima udah enteng. Karena tanpa harus motivasi segala macam pun kalian akan lakuin. Karena udah melekat jadi kebiasaan. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rizal Jamawi, ini bagus nih ya. Jawawi, sorry. Bang mau tanya, misal Bitcoin sudah dibeli semua 21 juta pasokan. Maksudnya sudah di mining kali? Bukan sudah dibeli ya, sudah di mining. Oke, misalkan 21 juta keping ya, udah di mining gitu. Kalau udah dibeli ya, maksudnya kan kalau sekarang belum ada 21 juta keping, belum selesai gitu kan. Maksudnya kalau udah di mining habis itu udah dibeli ya. Mungkin kalau misalkan yang kalian tahu ya, kalau misalkan kita mining Bitcoin, kita kan dapat reward dalam bentuk Bitcoin dari setiap blok. Gimana kalau misalnya 21 juta keping ini udah selesai di mining? Apakah nggak dapat reward? Jawabannya tetap dapat. Tapi bukan dari reward bloknya lagi, tapi kita dapat itu dari fee transaksi, dari setiap transaksi. Karena gini, misalkan gue transfer Bitcoin ya, gue mau transfer dalam bentuk Bitcoin ke wallet gue yang lain atau ke user lain gitu, itu kan kena yang namanya fee transaksi. Itu kan mesti divalidasi di jaringan. Nah, as a miner itu akan tetap dapetin reward atas fee transaksi. Itu nanti ketika 21 juta keping udah selesai. Kira-kira seperti itu. Jadi no problem gitu ya. Ketika nanti 21 juta keping selesai, tetap miner akan tetap mining Bitcoin gitu. Bukan mining, maksudnya bukan mining secara literally mining habis dapatnya Bitcoin lagi, enggak. Tapi mereka mining ya, dan mereka dapetin Bitcoin itu dari yang fee transaksi yang tadi. Ini lanjut pertanyaan ke berarti 1, 2, 3 ke pertanyaan keempat ya, dari Vira SBBH. Cara investasi bagi umur 18 yang bisa menghasilkan duit itu gimana? Umur 18 mau investasi. Kalian harus tahu, investasi itu adalah sebuah capital game, equity. Kita punya capital berapa gitu. Mau di mana, mau dimanapun, mau di saham, mau di kripto, mau di properti, kita harus punya yang namanya modal. Umur 18 ketika lu mulai ya, duit yang lu punya itu berapa? Kalau mau jadi full time investor, mau fokus investasi, bisa nggak? Misalkan dengan duit 20 juta, 30 juta, 50 juta, nggak bisa. Nggak ada duitnya, bos. Jadi pas umur 18 ya, bukan umur 18 doang pokoknya. Mau 18, 19, 20 ya, apapun itu. Investasinya itu menurut gue yang penting itu adalah kita bangun habitnya. Kita paham cara kerja investasi, cara kerja uang, kita bangun habitnya dulu. Tapi nanti untuk jadi full time investor itu panjang, butuh modal yang besar. Karena gini ya, kita ambil return realistis. Kalian jangan lihat altcoin naik 2000%, jangan kayak gitu. Kita ambil return realistis, misalkan 15%. Kalian punya uang 100 juta nih, umur 18 kan, punya 100 juta udah gede. Udah gede dong, umur 18 punya 100 juta, 200 juta. Anggap deh 100 juta. Setahun kalian bisa dapat misalkan 15% nih, pas lagi bagus gitu. 15% dari 100 juta adalah 15 juta. 15 juta bagi 12 tuh, 1 bulan 1 jutaan. Cukup nggak buat kalian hidup? Nggak even cukup. Cukup nggak untuk beli mobil, beli apa? Nggak cukup. Tapi kalau itu 10 miliar, 10% aja, nggak usah 15%, 10% aja dari 10 miliar. Sama dengan 1 miliar. 10% aja 1 miliar itu udah cukup untuk kalian hidup gitu di Jakarta 1 tahun. Itu yang membedakan. Nah, pertanyaan kan 10 miliar dari mana, Bang? That's why gue selalu bilang, ketika umur 18, umur berapapun, ketika uang kita belum banyak, ya gue nggak tahu ya, bisa jadi umur 18 ini naik udah banyak. Kalau misalnya udah banyak, ya boleh gitu, mau fokus investasi boleh. Tapi kalau uangnya belum banyak, apalagi under 100 juta, fokus gue selalu pelajarin investasinya, ya cara kerjanya, mekanismenya, sambil bangun habitnya. Habitnya maksudnya gimana? Gue dapat duitnya 5 juta nih, gue sisihkan 2 juta untuk investasi. Gue dapat duit 2 juta nih, gue sisihkan 1 juta untuk investasi. Bangun habitnya. Tapi fokusnya tetap upgrade skill dan cari duit. Jangan fokusnya, gue mau kaya dari investasi. Gak bisa. Itu lu cari duit dulu, gedein dulu modalnya, nanti baru bisa kaya. Karena kalau modal lu 100 juta, lu mau kaya mau ke 100 M gitu. Kalau 10 M aja deh, 100 juta ke 10 M itu mesti berapa? Kali 100 gitu. Dan sangat sulit untuk dapetin play seperti itu. Kalau maksa masuk ke coin machine mau cari yang kali 100, malahnya nanti ujungnya 100 jutanya malah yang gitu kan. Jadi fokus bangun habitnya, nabung, investasi, ya nanti ketika duitnya udah mulai banyak, ya nanti baru jadi full time investor, dan itu masih panjang lah. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Raditya. Pas kita udah yakin sama market, terus pas mau entry malah ragu-ragu, apakah masih termasuk psikologisnya belum siap? Bukan karena psikologisnya belum siap. Sometimes gue sampai sekarang pun masih bisa ngerasain itu. Misalkan gue mau cari buy position. Pas gue lagi analisa chartnya, misalkan gue yakin banget nih, oke ini udah bagus nih, segala macam, buy, RR menarik, ya udah gue buy. Ya gue langsung buy. Tapi kalau misalkan pas gue lagi pengen buy, tapi pas gue lihat chart, tapi kok kayaknya ini bisa turun juga ya? Apa sell ya? Tapi kayaknya naik nih, apa buy ya? Di time frame sini kayaknya sell nih. Di time frame ini kayaknya buy nih. Gue ragu. Gue juga bisa mengalami keraguan. Gue lihat secara makro, ini kayaknya naik nih. Tapi lihat news yang lain, ini kayak turun nih. Ambigu. Gue selalu terapin satu prinsip. Ya ini dari Nafa Rafikan. Sebenarnya bagus banget. Mungkin gue ada sering juga kasih tahu kalian. If you cannot decide, the answer is no. Jadi kalau ini bukan dalam trading doang, tapi dalam hal apapun. Ketika lu nggak bisa decide kayak
ini A atau B ya? Ini kesana atau kesini ya? Pilih ini atau pilih itu, lu ragu? Ya udah, jawabannya adalah enggak. Ini atau contoh yang lebih relate, misalkan gue lapar gitu ya, gue lapar, gue nggak akan mikir gue makan atau enggak ya, gue nggak akan mikir bodoh kayak gitu. Gue lapar, gue makan pasti ya. Gue haus ya gue minum. Tapi kalau gue nggak lapar, terus gue lihat ada misalnya Indomie goreng nih kan, Indomie enak kan, gue bisa mikir gini, gue makan nggak ya? Karena gue nggak lapar, tapi ya gue karena gue suka aja Indomie gitu kan, jadi gue mikir gue makan nggak ya? Nah kalau ragu-ragu gitu, gue masak nggak ya Indomie? Ya nggak usah gitu, karena lu nggak lapar. Kalau lu lapar udah pasti lu langsung masak, lu nggak akan mikir. Nah ketika lu ragu, ya artinya ada sesuatu yang mungkin misalnya dalam makanan ya, berarti lu lagi nggak bener-bener butuh, lalu lagi nggak bener-bener lapar. Kalau dalam trading ya, ketika lu ragu, misalkan nih buy atau sell ya, artinya lu nggak bener-bener paham dan punya conviction di sini. Artinya jawabannya nggak dulu gitu. Jangan cari plan yang lain. Kira-kira seperti itu. Gua pun sampai sekarang masih bisa ngalamin itu. Jadi kalau gua ragu, gua nggak entry. Gua ragu ya gua nggak makan. Berarti jawabannya nggak gitu. Pokoknya kalau ragu jangan, cari yang lain. Semoga menjawab. Ini last question ya dari Ricky Rahardo. Porsi investasi dari gaji UMR dan cara alokasinya. Oke, ini pertanyaan menarik. Tapi nanti kalian bisa tonton full videonya di channel YouTube ini ya. Karena gua udah pernah buatin satu video khusus bahas gaji UMR. Nah sebenarnya bukan cuma gaji UMR. Gua pun ya dari income-nya 2 juta, 3 juta, 5 juta, 8 juta, 10 juta itu gue selalu ikat gue punya perut gitu. Maksudnya apa? Gue itu di lingkungan yang gue itu kebetulan di lingkungan waktu itu pas gue masih SMA, di circle pertemanan itu teman-teman gue itu lumayan cukup beradab ya. Maksudnya uang jajan mereka itu besar ya, sekitar 5 kali lipat sampai mungkin 7 kali lipat daripada apa yang gue dapat tiap bulan gitu. Misalkan waktu itu pas gue jualan tuh gue dapat 1,5 juta sampai 2 juta lah sebulan. Ya 1,5 juta, 2 juta ya, kadang kan kalau lagi bagus bisa 3 juta. Habis itu kadang-kadang ya bokap juga mungkin kesian gitu kan, lihat gue nggak ada uang jajan, dikasih juga ya, misalkan oh ini 300.000 buat lu gitu segala macam. Sebenarnya buat anak SMA segitu itu udah oke banget gitu ya. 2 juta 3 juta itu udah oke banget karena kan sehari kurang lebih 100.000. Cuman nggak oke buat gue karena apa? Karena uang gue itu gue hambur-hamburin seperti itu. Misalkan contoh ya, gue dapat nih bulan ini 3 juta gitu. Uangnya ini biasa gue investasiin, gue puterin di barang dagangan lagi, jadi nggak kelihatan gitu. Gue itu selalu nggak punya uang. Jadi kalau misalnya gue ada lebih 2 juta nih, atau gue dapat uang angpau segala macam, gue puterin di dagangan gue. Ketika gue lakuin itu, otomatis gue nggak ada duit gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman gue pergi ke tempat fancy, misalkan di Gunawarman apa tuh ada tempat minum teh gitu kan, gue tahu gitu pas gue zaman SMA gue udah tahu, tapi gue nggak pernah pergi. Gue baru pergi pas mungkin sekarang gitu. Terus itu juga ada, gue lupa namanya, di daerah Pacific Place gitu ya, ada tempat makan ya. Itu waktu itu lumayan hits pas gue di zaman gue. Sekali makan mungkin bisa habis sekitar around 400.000, 500.000 lah gitu. Kalau ditanya gue mampu atau enggak, bukan mampu ya. Kalau kata Timothy nggak mampu gitu, cuma maksa gitu. Sebenarnya gue ada duitnya lah intinya. Kalau 500.000 spend bisa aja gitu, tapi gue nggak pergi karena gue sayang ya, ini bisa gue pakai untuk putaran dagangan gue. Maksud gue itu yang kalian perlu lakuin. Jadi ketika gajinya UMR, gajinya 7 juta, gajinya 8 juta, gajinya 10 juta, jangan mikir seneng-seneng dulu. Jangan mikir gengsi dulu. Temen lu mau pergi berangkat ke makan 500.000, bodo amat, itu temen lu, urusan temen lu gitu. Ini ya, ini lebih berat. Cewek yang lu suka ya, di satu tongkrongan, misalkan dia pergi ke tempat itu, yang harusnya lu kalau ikut, lu bisa ngobrol sama dia, bisa ketemu sama dia. Kalau berasa belum pantas, lu perlu hemat dulu, jangan pergi. Ya, nggak usah gengsi. Duit gue mau pakai, gue mau tabung. Kenapa lu nggak pergi? Nggak bisa gue ada kerjaan, gue ada side hustling. Duitnya mau gue tabung gitu, nggak usah gengsi. Itu yang selalu gue lakuin. That's why ketika udah lewat SMA ya, udah kuliah, ya mungkin orang nggak punya duit, gue punya uang sedikit gitu yang dari hasil jualan itu, dari barang dagangan gue puterin. Masuk ke kuliah segala macam, gue punya duit ya, gue bisa belajar investasi. Habis itu gue bisa buka ya, misalkan toko kopi, walaupun toko kopinya bangkrut gitu ya, tapi ya gue punya uang gitu, dapat experience ya. Kenapa? Karena dari dulu gue pakai uangnya untuk ya udah puterin ke dagangan, jualan satu nggak laku gue pindah ke barang B, udah nggak laku gue kumpulin jadi cash, gue coba investasi saham, gue coba buka toko kopi bangkrut segala macam, coba bikin ini, coba bikin itu. Experience yang gue dapetin itu kalau misalnya nggak ada uang nggak bisa jalan. Kalau waktu itu gue nggak punya uang yang gue habisin, gue nggak bisa dapat experience itu. Dan mungkin nggak ada gue sekarang gitu. Karena gue yang terbentuk, gue yang sekarang Dennis yang sekarang ini kan nggak dari perjalanan tersebut. Jadi kalau gue bisa kasih advice ke kalian ya, mau gaji itu UMR 7 juta, 8 juta, 10 juta, coba ego sama gengsinya buang dulu. Jangan buang ke hal yang nggak penting seperti itu. Makan aja, makan yang penting ada proteinnya, ada seratnya, ada sayurnya. Baju yang penting rapi ya, lu pakai baju warna hitam atau putih aja rapi ya. Nggak usah beli yang aneh-aneh kayak, lu beli jam tangan lah nanti kumpulin duit, beli jam tangan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Self reward lah, beli iPhone seri paling tinggi padahal lu bukan content creator, nggak kepake juga, cuma buat WhatsApp doang. Beli ini, nonton konser lah. Nah itu jangan dulu ya. Lu nanti lu tabung duit lu, kalau mau beli jam yang bisa diinvestasiin ya. Lu beli AP, lu beli Patek, lu beli Rolex gitu kan. Jadi bisa jadi investasi juga gitu, nggak depresiasi. Ya jam-jam 3 juta, 4 juta self reward itu jangan dulu lah. Gue udah suka banget sama jam gitu. Dulu gue nggak beli jam gitu. Nggak ada, gue nggak
gue liat, aduh gue pengen nggak beli gitu. Karena gue tahu nanti dulu lah pokoknya. Lu fokus dulu nih, tabung dulu. Ya jadi kalau pertanyaan advice-nya, gaji UMR tahan dulu, hemat-hemat dulu. Ya sambil naikin income-nya, semua gulung. Nah, alokasi investasinya gimana? Karena gaji lu UMR, berarti yang porsi yang bisa saving rate-nya itu nggak sebesar gimana. Nah, jadi fokus, kalau menurut gue fokusnya itu bukan cari return sebesar-besarnya nggak. Lu taruh aja mau di misalkan reksadana kek, lu mau taruh di saham BCA kek, lu mau taruh di Bitcoin misalkan, ya kan. Fokus lu tuh bukan cari return sebesar-besarnya ya, bukan cari alpha, enggak. Fokus lu adalah tingkatin income-nya. Gimana nih 5 juta bisa naik ke 7 juta, 7 bisa ke 8, 8 ke 10. Udah 10 lu gimana cara bisa saving 6 juta? Lu lempar terus ke sini. Ya lu jangan fokus, gua mau dapet return 40%, 50%. Ini nggak ada gunanya, lu persentase gede modal kecil nggak ada gunanya. Fokus dulu naikin income-nya. Semua waktu lu pakai untuk upgrade lu punya skill supaya income lu bisa naik, cari hustling, ada duit saving, ada duit saving, ada duit saving. Lempar terus kayak gitu. Nanti ketika nih udah naik nih 300 juta, 500 juta, baru alokasi portfolionya. Oke, gua mau agresifnya di sini. Ya ini sekian di sini. Awal-awal nggak usah dulu. Ya awal-awal lu lempar yang paling simpel yang lu nggak perlu pusing aja. Taruh aja BBCA gitu. BCA, BRI, Bitcoin sedikit gitu kan. Atau misalkan reksadana ya, atau pasar uang gitu kan. Misalkan nggak usah pusing dapat 4%, 5%. Ya fokus lu dinaikin income. Kira-kira seperti itu. Nah ini udah panjang banget ya videonya. Udah hampir 30 menit. Ini raw-nya mungkin nanti dipotong-potong. Yang ada salah mungkin sampai ya 25 menit. Panjang banget. Ya semoga bisa bermanfaat ya beberapa pertanyaan ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang belum kejawab, kalian boleh komen di bawah. Nah untuk kalian yang juga mau, gue nggak banyak bahas soal trading di sini, tapi kalau kalian mau belajar trading, gue udah taruh ya link grup cerita trading di bawah, yaitu for free kalau kalian mau join. Semoga nanti kalian juga bisa tanya-tanya kalau soal trading di grup Telegram, nanti gue bakal bantu jawab. Dan kalau kalian misalkan ada pertanyaan belum kejawab, komen, gue akan pilih pertanyaan-pertanyaan menarik. Sampai ketemu di episode berikutnya, di episode berikutnya. Salam